warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hanifah Dini Safitri Dunus, NPM 213100131 dari Prodi Psikologi Islam kelas F. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu yang bernama Pak Agus Devrianto, MAG. Pertanyaannya adalah, jelaskan awal munculnya filsafat, kristalisasi aliran filsafat, dan mampukah filsafat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia pada zaman ini? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal pertama, yaitu awal munculnya filsafat. Pada abad ke-9, mulai berkembang di Yunani suatu sikap baru, di mana orang mulai mencari jawaban-jawaban tentang rahasia-rahasia alam semesta. Rasio mulai menggantikan mitos, logika menggantikan legenda. Dengan demikian lahirlah filsafat Yunani, di mana mereka tidak mencari-cari lagi keterangan-keterangan tentang alam semesta ini dalam cerita mitos, tetapi mereka mulai berpikir sendiri untuk memperoleh keterangan-keterangan yang memungkinkan mereka mengerti kejadian-kejadian dalam alam ini. Munculnya filsafat dalam kajian sejarahnya. Filsafat, terutama filsafat Barat, muncul di Yunani sejak abad kurang lebih 7 sebelum Masehi. Filsafat muncul ketika orang mulai berpikir dan berdiskusi tentang keadaan alam, dunia, dan lingkungannya di sekitar mereka dan menggantungkan diri kepada agama lagi untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Filsafat muncul di Yunani karena tidak ada kasta pendeta, sehingga secara intelektual orang lebih bebas dalam berpikir dan memutuskan konklusi-konklusi hasil pemikirannya. Orang yang diberi gelar filosof pertama adalah Thales dari Mileta, pesisir barat Turki. Akan tetapi, para filosof Yunani terbesar tentu saja Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates adalah guru Plato, sedangkan Aristoteles adalah murid Plato. Kedua, kristalisasi aliran-aliran filsafat. Yang pertama, aliran rasionalisme. Aliran rasionalisme merupakan aliran yang menyatakan rasio dapat melahirkan kebenaran yang bersifat pasti. Kebenaran yang menyeluruh atau universal tidak diperoleh atau pengalaman, melainkan semata-mata dari logika murni. Dalam rasio terdapat ide-ide, dan dengan ide itu orang dapat membangun suatu ilmu pengetahuan tanpa menghiraukan realitas di luar rasio. Falsafah rasional mempercayai bahwa pengetahuan yang dapat diandalkan bukanlah diturunkan dari dunia pengalaman, melainkan dari dunia pikiran. Rasionalisme berpendirian bahwa sumber pengetahuan terletak pada akal, bukan karena rasionalisme mengingkari nilai pengalaman, melainkan paling dipandang sebagai sejenis perangsang bagi pikiran. Tokoh-tokoh aliran rasionalisme. 1. René Descartes. Descartes adalah tokoh filsafat modern yang menjadi pelopor aliran rasionalisme. Descartes berpendapat bahwa dalam dirinya terdapat 3 ide bawaan, yaitu 1. Pemikiran, sebab saya memahami diri saya sebagai makhluk yang berpikir. Harus diterima juga bahwa pemikiran merupakan hakikat saya. Dalam ungkapannya, Descartes menyatakan cogito ergo sum, yang artinya saya berpikir berarti saya ada. Kedua, Allah sebagai wujud yang sama sekali sempurna. Ketiga, keluasan. Saya mengerti materi sebagai keluasan atau konsistensi. Tokoh yang kedua, Nicholas Malebranche berpendapat bahwa jika tidak dapat mempengaruhi tubuh, demikian sebaliknya. Tetapi pada kesempatan terjadinya perubahan dalam tubuh, Allah menyebabkan perubahan yang sesuai dengannya dalam jiwa dan sebaliknya. Ketiga, De Spinoza. Menurut Spinoza, hanya ada satu substansi, yaitu Allah yang meliputi dunia maupun manusia. Keempat, Gottfried Wilhelm Leibniz. Menurut Leibniz, bahwa substansi itu jumlahnya tak terhingga yang dinamakan monade. Leibniz berpendapat bahwa pusat-pusat gaya atau kekuatan itu mempunyai kesadaran dan kehendak seperti roh atau jiwa yang disebut dengan monade-monade. Ketujuh adalah aliran materialisme. Aliran materialisme menganggap bahwa materi itu ada sebelum jiwa, dan dunia material adalah yang pertama, sedangkan pemikiran tentang dunia ini adalah nomor 2. Menurut faham materialisme, segalanya adalah materi, atau everything is matter. Tokoh-tokoh materialisme. 1. Ludwig Feuerbach.
Pernyataannya adalah kebahagiaan manusia dapat dicapai di dunia ini, bukan di seberang sana. Bukannya Tuhan menciptakan manusia, melainkan manusia yang menciptakan Tuhan menurut citranya. Yang kedua, Karl Marx. Marx memandang bahwa alam semesta menurut sifatnya adalah material atau terdiri dari materi ke materi. Materi itu abadi dalam arti tidak diciptakan oleh kekuatan lain. 8. Aliran pragmatisme. Aliran ini mengajarkan bahwa yang benar apa yang membuktikan sebagai yang benar dengan penalaran akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Tokoh-tokoh pragmatisme 1. William James. Dalam bukunya The Meaning of Truth, Arti Kebenaran, James mengemukakan bahwa tidak ada kebenaran mutlak yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri, dan terlepas dari segala akal yang mengenal. 12. Filsafat Islam. Tokoh-tokoh filsafat Islam. 1. Al-Kindi. Menurut Al-Kindi, kebenaran pertama adalah Tuhan atau Allah. Dialah yang awal atau the first truth. 2. Ibnu Sina. Terkenal dengan ajarannya yaitu penciptaan dan akal yang aktif. Pendapatnya adalah Tuhan adalah satu-satunya pengetahuan yang murni dan kebaikan sejati, dan adanya merupakan suatu keharusan. 13. Aliran filsafat alam semesta. Aliran ini menelaah alam semesta untuk mengetahui asal-usulnya, unsur-unsurnya, dan kaidah-kaidahnya. Menurut aliran kosmos ini, bahwa dasar perubahan yang membentuk alam ini adalah air, api, tanah, dan angin. Tokoh aliran ini adalah Taus. 14. Aliran filsafat spekulatif. Tokoh aliran ini adalah Plato. Plato menegaskan para filsuf adalah pecinta kebenaran atau vision of truth. Menurut Plato, filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau perekaan terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. 15. Aliran filsafat Stoicisme. Aliran ini memandang bahwa filsafat merupakan suatu pencarian terhadap asas-asas rasional yang mempertalikan alam semesta dan kehidupan manusia dalam suatu kebulatan tunggal yang logis. Bagi kaum Stoicis, dunia itu terdiri dari dunia yang terdiri dari materi kasar yang nampak pada panca indera. Jawaban dari pertanyaan yang terakhir yaitu, mampukah filsafat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia pada zaman ini? Jawabannya adalah, manfaat filsafat dalam kehidupan adalah dengan belajar apa itu filsafat, seseorang akan cenderung berpikir kritis dengan mempermasalahkan hakikat persoalan dan mempertanyakan jawaban yang dikembangkan. Hal itu tentu saja dapat membuat kita lebih arif dan bijaksana. Inilah merupakan manfaat utama filsafat. Seperti namanya, filsafat. Kita tidak menguasai pengetahuan. Kita hanya cinta pada kebijaksanaan. Manfaat lain dari filsafat, entah sadar atau tidak, membuat kita berpikir, merenung, memilih, dan bertingkah laku, dan bertindak berdasarkan keyakinan yang kita patuhi dan dinilai merupakan permasalahan yang tidak tuntas. Dijawab hanya dengan tradisi, konvensi, ilmu, atau gabungan semuanya. Pencarian dan penuntasan masalah itu akan banyak terbantu dengan filsafat, sebab filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan dan tindakan kita, meskipun kebanyakan hal itu tanpa kita sadari. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada perkataan saya yang kurang jelas atau kurang tepat, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bapak dosen saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.